tiba-tiba yang pembantunya ini bawa ayam juga betul bang. Ayamnya awalnya masih hidup bang, dan itu dipotong bang, tepat di bawah mangkoknya itu, di atas mangkoknya. Jadi darahnya itu di mangkoknya itu. Dia baca mantra lagi, itu simbahnya bahasa Jawa. Inilah bang yang paling saya bikin sampai saya itu mingser ke pojokan bang. Jadi kayak ada suara orang jalan nginjak daun sama ranting bang, kresek, kresek, kresek gitu bang. Mau menuju pintu itu bang. Karena saya dari semenjak datang ke kamar itu saya belum ke kamar mandi nih bang, karena kan belum kebelet gitu kan. Saya buka kamar mandinya, itu ternyata bang banyak jejak telapak kaki hitam yang habis dari comberan bang. Dan yang bikin saya aneh lagi itu telapak kaki bukan kanan kiri bang, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah di samping gue udah ada Bang Asep. Bener Bang ya? Iya. Bang Asep kan? betul. Gue jadi ke distract baju juga nih. Oke, gimana nih Bang kabarnya nih Bang? Alhamdulillah baik bang. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang Asep nih. Nah sebelum Bang Asep menceritakan nih ke teman-teman semua pengalamannya, saya ngucapin terima kasih banyak nih Bang Asep. Karena udah jauh-jauh dari LA, ya kan, Lenteng Agung, ya kan, bukan Amerika Serikat, ya kan, jauh-jauh ke sini gitu kan, untuk membagikan pengalamannya ke teman-teman semua nih, yang insya Allah banget teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Asep ini, teman-teman semua ini bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya, gitu ya Bang ya. Betul. Oke Bang, kalau boleh tahu nih Bang, pada video kali ini nih, Abang pengen ceritain kejadiannya saat di mana sih Bang? Kejadian ini di tahun 2017 ya bang. 2017, sekitar 7 tahun yang lalu. Betul. Oke. Kejadian ini juga mengingatkan saya untuk tidak berbuat syirik. Berbuat Syirik gitu bang. Syirik terhadap apa nih? Terhadap Tuhan khususnya. Oke. Karena saya berpikir ya kan syirik dengan tidak menyembah Tuhan itu kan syirik tuh bang. Tapi ternyata syiriknya juga ada syirik yang lain bang, syirik tentang pemikiran bang. Oke, syirik tentang pemikiran juga. Oke, berarti itu kejadian di tahun 2017. Itu lebih tepatnya di daerah mana sih bang kalau boleh tahu? Kejadiannya ini ada 2 tempat bang. Oke. Yang pertama itu ada di Garut. Oh Garut. Di Garut. Oke. Nah, yang kedua itu ada di Jawa Tengah. Oke. Boleh saya sebut nggak di daerahnya? Di daerah Purworejo bang. Purworejo. Kan di kota kan Purworejo kan banyak juga ya. Betul bang. Purworejo. Berarti dari Garut ke Purworejo. Ada Ya, 2 tempat ini nih betul. nanti Bang Asep menceritakan gitu kan. Betul. Dan kalau boleh tahu nih Bang, intinya aja sih Bang saat di kejadian 2017 di Garut dan juga Purworejo itu ngalamin kejadian apa sih Bang? Kalau dari yang di Garut ya, itu hanya bertawasul bang. Dan tawasul juga saya itu mendatangi suatu makam keramat bang. Di Garut? Di Garut. Okay. Dan saya itu menemukan sosok dengan wajahnya itu menyeramkan bang. Oke. Dan bergaun merah. Pada saat itu saya nggak tahu nama sosoknya itu sosok apa bang. Oke, kalau di Purworejo? Kalau di Purworejo sendiri yang paling seram itu menurut saya sosoknya itu seperti mukanya itu seperti hewan kerbau bang. Oh. Dan tangannya itu penuh bulu semua bang. Penuh tangan kerbaunya itu? Iya, di tangannya itu sebelah kiri penuh bulu, tangan kanannya juga
penuh bulu dan itu tingginya itu hampir 2 meteran lebih bang. Oke. Mungkin tahan dulu kan nih Bang Asep ya. Teman-teman ngopi horor nih udah pada penasaran tentang apa yang dialami oleh Bang Asep, dan nanti Bang Asep akan menceritakan dari awal sampai akhir Bang ya. Betul. Biar teman-teman nih nggak gagal paham gitu. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu Bang Asep kopinya. Tuh kopi Perindapan. Oh iya. Kan? Wah, kan kopinya Enak bang. Enak banget. jadinya. Langsung aja kita sikat. Jadi kisahnya ini di tahun 2017 bang, tepatnya mungkin di akhir semester sekolah lah gitu. Nah saya itu bekerja di salah satu stasiun TV nasional yang ada di Jakarta. Nah saya sebagai pegawai kontrak dan saya juga mempunyai bos nih bang. Bos saya ini sudah PNS lah gitu. Dan kedekatan saya dengan bos saya ini memang dekat sekali bang. Begitu. Jadi kemana-mana pun selalu saya yang diajak. Nah, sampai dia itu punya usaha juga, suka menitipkan ke saya untuk mengawasi usahanya tersebut, bang. Usahanya juga di situ diurusi dengan istrinya nih, bang. Nah, usahanya saya sebutin dulu ya, bang ya. Usahanya dia restoran, bang, yang di daerah Jakarta lah khususnya gitu. Sama dia buka catering nih, bang. Nah, di catering juga istrinya dia ini nih, maksudnya ya terkenal lah di kalangan pejabat-pejabat kelas menengah atas gitu. Nah pernah saya itu ditugaskan sama bos saya nih bang. Bos saya bilang begini, Sep nanti ada catering di dekat kantor gitu kan, di gedung di sebelah kantor saya nih bang, di gedung pertemuan untuk acara resepsi pernikahan gitu kan. Nah tolong diawasi anak-anak. Kamu kan udah sering nih bapak suruh untuk mengawasi anak-anak tersebut gitu. Jadi dari pertama sampai akhir itu saya yang ngatur tuh bang, karena bos saya ini udah percaya dengan saya. Nah di hari hanya saya datang lah bang, jam 6 pagi itu tepatnya, jam 6 pagi saya datang, saya ketemu dengan kru-krunya yang di lokasi gitu kan, dan beberapa krunya juga kenal sama saya bang, mungkin 2 atau 3 orang lah kenal sama saya, akrab gitu, karena kan kita udah sering ketemu gitu kan. Di situ jam 6 itu mobil baru datang bang, mobil box untuk setnya dulu ya, maksudnya untuk setting peralatannya gitu kan. Mobil datang, ya udah saya suruh untuk setting perlengkapan, dan di jam 6:30 mobil box makanan datang nih bang. Lah, Asep lagi nih yang ngawasin. Iya bang, saya bilang gitu kan. Oke, turunin barang-barangnya gitu. Udah tahu kan tugasnya semua masing-masing. Tahu bang Asep. Oke, laksanain, saya bilang. Ya saya juga di situ santai bang, karena kan mereka itu bukan siapa-siapa saya menggaji dia enggak, saya cuman mengawasi aja. Jadi saya cuman melihat apa yang kinerja dia kurang baik, ya saya nanti yang saya tegur atau gimana, itu aja sih bang tugas saya. Nah di situ saya ngerokok nih bang, sambil ngerokok di atas sambil ngopi lah di pinggiran juga kan. Tiba-tiba entah dari mana asalnya nasi itu jatuh bang. Jadi termos nasi itu kan ada 5 buah bang, 5 buah termos nasi itu yang gede-gede tuh bang. Ya. Itu salah satunya jatuh bang. Mungkin pada saat penurunan atau mungkin pengangkatan ke tempat itinya resepsinya jatuh bang. Dan jatuhnya juga berserakan nih. Nah salah satu krunya bilang ke saya, bang, tolong bang ini jatuh bang, gitu kan. Terus saya bilang begini, ya udah, ini ada berapa sekarang? Ada 4 box lagi bang. Yang ini jangan diambil. Udah biarin dulu, ditutupin pakai polybag hitam. Gitu kan, dibersihin tapi ditutupin. Jangan dimasukin lagi ke termos, dipisah. Dan itu pun saya belum laporan ke bos saya, belum sama sekali. Takutnya kan nanti bos saya marah-marah dong gitu atau gimana. Saya masih menutup-nutupi. Nah,
Setelah dari itu, begitu mau ditaikin ke tempat kitchen set untuk nasinya nih, baru mau dituang entah berapa lama tuangan gitulah. Tiba-tiba yang nuang itu teriak ke saya, Bang Asep gitu kan. Kenapa sih? Sini dah bang. Kok nasinya basah begini bang? Maksudnya basah gimana nih? Saya bilang gitu. Coba dah dicek. Kok kayak basi? Saya cek bang bener. Ternyata kayak basi bang. Itu udah di dalam kitchen setnya itu, kitchen yang buat resepsi pernikahan buat makannya itu. Prasmanannya udah ditaruh di situ, basi. Turunin saya bilang. Ya udah, nanti tenang dulu aja, diganti sama yang lain. Coba dicek yang nomor 2 atau nomor 3 selanjutnya basi atau enggak. Dicek lah, ternyata alhamdulillah enggak bang. Di situ saya lari ke belakang bang. Saya telepon bos saya, Pak, tolong dong masakin nasi lagi. Emang ada kenapa? Ada trouble nih Pak, saya bilang gitu. Berapa termos lagi? 2 termos Pak. Kok banyak amat? Gitu. Emang ada apaan sih? Nanti saya ceritain Pak. Yang penting 2 termos dulu. Tadi kan datang 5 nih Pak. Ya, sisa tinggal 3 nih. Di lokasi tinggal 3 nih, saya bilang gitu. Ya udah dimasakin. Tapi nanti kamu cerita ya ada apa? Iya Pak, dimasakin. Ya udah nanti saya masakin, nanti dikirim pakai Gojek, dia bilang gitu. Maksudnya pakai yang online lah gitu kan. Sampai di acara pernikahan tersebut lancar bang, enjoy aja, enjoy dah pokoknya. Maksudnya normal lah, normal, nggak ada aneh-aneh lagi. Nah, begitu ada penuangan untuk minuman bang, kan kalau di resepsi gitu kan ada namanya soft drink tuh bang, soft drink untuk kayak Fanta, Coca-Cola. Nah, salah satu kru kita nih nuangin Coca-Cola atau Fanta gitu, udah mau habis kan diisi ulang lagi tuh. Nah, begitu mau dibuka botol, itu botolnya muncrat bang kemana-mana bang. Botolnya ya baru dibuka muncrat kemana-mana sampai kena para tamu udah bang di situ. Ya saya juga kan mungkin ya karena memang nggak sengaja atau unsur kecelakaan kan, ya sempat rame juga sih di situ sampai ya kita juga minta maaf, ya bu maaf gitu kan. Nah saya berpikirnya kan, oh udah nggak jadi keanehan macam-macam gitu kan, udah kita tuang. Setelah itu udah nggak kejadian aneh nih bang, sampai di akhir acara nih. Nah di akhir acara kan ada sisa banyak makanan nih bang. Biasanya kan kayak sop atau mungkin makanan lauk-lauknya nasi segala macam kan panitia atau mungkin kru suka pada minta nih bang untuk dibungkusin atau mungkin dimakan di situ. Nah panitia nyamperin ke saya, koordinator siapa? Saya gitu kan. Ngobrol lah saya sama koordinator panitianya yang ada di situ. Pak nanti makanannya ini kan masih ada nih Pak, tolong jangan dibawa lagi ya, kita bungkus aja. Oh iya Bu silakan gitu. Cuman sebelumnya saya juga sudah mengingatkan sama kru-krunya bos saya ini nih yang punya catering ini, kalau bisa ambil dulu saya bilang gitu kan. Nah akhirnya kita dibungkusin untuk yang kru panitia yang ada di gedung tersebut. Udah. Nah salah satu saya juga nggak tahu itu mungkin orang dalam atau pengurus gedung atau apa, saya nggak tahu, tiba-tiba dia mau mangkok bang, mangkok besar, minta sop. Datanglah ke yang megang sop itu, bang boleh minta sopnya nggak gitu. Oh boleh, dituanglah ke mangkok ya kan. Begitu dia makan sopnya, dia kaget bang, kok sopnya asem gitu. Padahal itu acara kan paling lama di gedung 4 jam bang. Iya, paling lama tuh. Paling lama jam 4 dan selesai acara itu jam 3. Karena mulainya dari jam 9. 6 jam lah dia sewa gedung gitu kan. Baru jam 4 selesai, masa sop asem. Akhirnya saya hampiri lah tuh yang orang lagi makan sop itu. Kenapa bang? Bang ini sopnya asem. Ya udah diganti aja. Kalau mau tuh yang diplastikin, saya mikirnya kan gitu. Mungkin yang di plastik nggak basi. Oh ya udah, ditukar lah sama yang di plastik. Dia makan juga bang. Ya mungkin namanya abang tahulah sop iga kayak gimana gedenya tulangnya. Begitu dia makan bang, itu dagingnya itu warnanya hitam bang, kayak daging busuk bang. Sampai yang mau makan itu nggak jadi. Di situ saya mikirnya, saya foto lah nih dokumentasi buat ke bos saya kan. Tapi saya belum bilang pada saat itu sama bos saya. Setelah acara selesai, saya nelpon bos saya di belakang, Pak, tadi ada kejadian aneh seperti ini, nasi jatuh, terus nasi basi, terus ada soft drink juga muncrat Pak kemana-mana. Nah yang terakhir, ini Pak, ada salah satu tamu yang makan sopnya itu bau asem sama dagingnya itu kayak bau busuk Pak. Ya udah kamu sekarang di mana? Agak jauh nih Pak dari lokasi maksudnya. Bos saya menyarankan, ya udah kamu pecahin piring sama gelas di lokasi tersebut. Udah ada yang pecah belum? Belum Pak.
Ya udah, saya pecahin tuh gelas apa yang diperintahkan bos saya ini. Saya pecahin lah piring sama gelas. Sampai saya ditegur sama kru, "Bang, piring bagus-bagus dipecahin lu. Udah biarin ntar gue yang ganti." Saya kira begitu, Bang. Nah, setelah dari situ kita briefing untuk pulang nih, Bang, beres-beres segala macam. Saya pulang ke rumah saya nih. Nah, di abis maghrib itu saya ditelepon sama bos saya. "Sep, nanti ke rumah untuk ngambil honor sama saya mau bicara sama kamu perihal yang kejadian tadi gitu kan." Nah, saya izin lah sama istri saya untuk ke rumah bos saya. Nah, di situ nyampe Isa, di situ udah mulai rame tuh, Bang, sama kru-kru, mungkin pembayaran lah gitu. Udah pembayaran, pada makan-makan segala macem. Nah, di jam 9 malam itu saya ngobrol berdua empat mata sama bos. "Tadi kejadiannya apa, Sep?" "Begini, Pak, kejadiannya yang nasi tumpah, basi segala macem." "Ya, memang itu bukan ini aja terjadi, sebelumnya juga pernah terjadi seperti ini, Sep." "Oh ya udah, Pak, kalau begitu saya nggak mau ikut-ikutan, maksudnya karena saya kan nggak tahu untuk yang hal-hal begituan, Bang. Ya udah, ini kamu mau nginep atau bagaimana?" Karena kan pada saat itu acara Sabtu, Bang. Nah, Minggunya kan libur. Kalau saya kan Sabtu Minggu libur tuh. Hari Minggu, "Ya udah kamu nginep aja di sini." "Oke, Pak, saya nginep di sini." Saya izin sama istri saya kan, sekalian saya beres-beres perlengkapannya dia. "Nanti saya kasih tambahan lah honor buat kamu." Oke, ditambahin tuh sama dia. Nah, jam 10, jam 11 malam saya naik nih ke kamarnya bos saya nih. Karena kan saya sama bos saya dan keluarganya itu deketnya bukan main, Bang. Jadi udah kayak saya tuh udah dianggap anak lah sama bos saya itu. Jadi keluar masuk pun saya bebas gitu, dipercaya gitu. Dan saya tuh tahu kamar saya kalau saya nginep di situ saya dikasih kamar gitu. Nah, kamarnya itu di atas deket toren, Bang, deket toren air sama deket ruangan jemur gitu kan. Saya masuklah di kamar dia. Nah, saya mikirnya kan nggak ada apa-apa lah karena rumah mewah seperti itu kan. Udah, saya istirahat di kasur, saya mainin handphone, saya nonton TV, saya nyalain AC juga. Tepat di jam 1 malam nih, Bang, saya terbangun, kebelet pengen buang air kecil, Bang. Kamar mandinya kan memang posisinya di dalam juga ya, bukan di luar gitu. Saya buka nih kamar mandi, karena saya dari semenjak datang ke kamar itu saya belum ke kamar mandi nih, Bang, karena kan belum kebelet gitu kan. Saya buka kamar mandinya, itu ternyata, Bang, banyak jejak telapak kaki hitam yang habis dari comberan, Bang. Dan yang bikin saya aneh lagi itu tapak kaki bukan kanan kiri, Bang, tapi yang tapak kaki pertama itu kanan semua, tapak kaki yang kedua kiri semua, Bang. Sampai naik ke tembok, mungkin ada 2 atau 3 meter ke tembok. Dia naik lah ke tembok itu. Cuman begitu nyampe atas itu udah mulai hilang, maksudnya nggak terlalu jelas banget. Yang jelas tuh di bawah pintu masuknya. Saya mikirnya ini orang jorok banget, habis nginep atau gimana, nggak dinyeker apa gimana. Tapi saya mikir, lah di kamar bersih, kenapa di kamar mandi bekas kayak ada comberan gitu kan. Ya udahlah, dan saya buang air kecil di urinior gitu kan. Saya juga nggak berani nyiram, Bang, karena kan saya takutnya malah yang saya yang disalahin kan. Kamar mandi dikotorin atau mau gimana, saya nggak berani nyiram. Pokoknya saya buang air kecil lah di urinior itu. Udah, saya balik lagi ke kamar. Jam 3:30, 4-an bos saya ketok, Bang, ketok pintu. Sep, "Iya, Pak, sholat subuh." Memang bos saya ini, Bang, agamanya kuat, Bang. Gitu, maksudnya wah kuat dah. Mau jam berapa, gimana, lokasinya di mana, pasti dia ibadah, Bang. Tekun ibadahnya. Dia bangunin saya, "Iya, Pak, Bapak duluan aja." Padahal saya masih ngantuk, Bang, di situ. "Ya udah, nanti kalau mau sholat bareng sama Bapak ke masjid atau ke yang di situ atau di mana." "Iya, Pak, nanti aja." Nanti saya kebablasan nih, Bang. Sampai jam 5. Nah, jam 5 saya dibangunin lagi sama pembantunya. Bang Sep gitu kan. "Itu nasi uduk di bawah ya, udah dibikinin dibeliin sama Bapak." "Iya, Bu." Akhirnya saya juga belum bangun karena saya masih ngantuk. Jam 6:30 lah saya baru bangun, turun ke bawah. Nah, saya bilang sama pembantunya, namanya Ibu Yeyeh ya. "Bu Yeyeh, itu di kamar mandi yang bekas nginep kemarin siapa sih?" "Kenapa emang?" "Kok itu ada bekas tapak kaki yang udah habis dari comberan?" "Siapa sih yang nginep? Orang nggak ada saudara bapak atau sanak famili yang nginep," katanya gitu. "Cuman lo doang." Memang logatnya Betawi, Bang, lu gua dia bilang. "Yaudah yuk kita cek aja kalau nggak percaya, atau nggak Bu Yeye dulu, saya mau makan nasi uduk." Ibunya ini pembantunya naik, Bang, ke atas. Nah, saya makan tadi, asik makan. Terus nggak lama bos saya nyamperin, "Ya udah sarapan dulu ya." Habis saya selesai sarapan, Bu Yeye turun.
Lah iya saya banyak tapak kaki ya. Tapak kaki siapa ya gitu. Bosnya saya juga nih ada di sebelah saya bang. Bos saya persis ada di sebelah saya. Ibu gimana sih kamar mandi nggak dibersihin? Kata bos saya begitu kan. Enggak pak udah dibersihin. Itu tapi ada tapak kaki. Nah saya bilang begitu kan sama bos saya. Tapak kaki apa sih? Bos saya nanya nih ke saya. Tapak kaki pak. Saya mikirnya saudara atau siapa yang datang atau gimana. Saya juga nanya tadi sama Bu Yeye. Coba yuk kita lihat ke atas beramai-ramai bertiga. Nah saya bertiga nih bang. Saya, pembantu sama bos saya naik ke atas. Itu tapak kaki memang masih ada bang. Masih ada. Akhirnya bos saya turun lagi ke bawah. Kita bertiga turun ke bawah. Dan dia bilang gini, yaudah nanti kita ceritanya di kantor aja. Jangan di sini kata bos saya. Yaudah saya pamit tuh bang. Dari situ saya pulang. Hari Senin nih bang. Ketemu saya bos saya nih hari Senin. Bilang begini ke saya. Saya udah tahu semua jawaban dari keanehan-keanehan yang kemarin itu apa. Kata bos saya nih bang. Maksudnya gimana pak? Saya udah dapet guru spiritual. Bos saya bilang gitu kan. Bapak main dukun pak, saya mikirnya gitu kan. Ya enggak, maksudnya buat ngejaga-jaga gitu kan. Mau nggak nanti anterin bapak hari Jumat sore katanya. Kemana pak? Ke Garut. Bos saya bilang gitu. Ya udah pak. Nanti yang penting mah ada ininya gampang kalau masalah itu. Yang penting kamu jalan sama saya ya. Iya. Nanti kan karena bos saya juga kan memang deket banget lah bang. Jadi bos saya juga istrinya cemburuan bang. Pernah saya tuh bercandaan nih bang. Ini terlepas dari cerita nih. Saya cuma bercandaan sama bos saya nih. Nah istrinya datang nih ke kantor. Ada lagi berbincang-bincang nih sama bos saya. Saya cuma bercanda sama istrinya. Saya bilang begini, Pak, Bapak saya teleponin kok nggak bisa-bisa Pak. Ah bisa, bener nggak bisa. Yang angkat cewek lagi. Wah ibunya marah-marah bang. Papa katanya siapa itu cewek gitu kan. Mana coba kata bos saya. Kamu jangan ngada-ngada. Nih saya teleponin nomor bapak. Maaf sisa pulsa Anda tidak mencukupi untuk melakukan panggilan ini. Tuh kan bu cewek bu yang angkat. Saya sambil bercanda-bercanda bang. Itu bercandaan aja. Karena itu cemburunya bukan main istrinya gitu. Di situ saya cuma bercanda. Nah akhirnya saya Jumat sore tuh jam 2. Saya udah mulai berangkat lah. Saya bilang juga sama bos saya, nginep nggak pak? Ya mungkin kita pulang Sabtu. Kata bos saya nih gitu kan. Udah kamu nggak usah bawa banyak pakaian, itu aja nanti kita beli pakaian di sana atau gimana, uang ini salin katanya. Ya udah pak. Akhirnya sore jam 2 saya berangkat nih bang dari kantor sama bos saya ini. Nah naik mobilnya kantor ya, Kijang Innova yang abu-abu metalik tuh. Sampailah saya di Garut bang. Nah sampai di Garut itu ternyata nyampenya di salah satu kampung bang. Cuman saya nggak tahu itu kampung apa, nama desanya apa saya nggak tahu. Dan jalannya itu masih bebatuan bang, masih tanah gitu. Dan parkir mobilnya juga saya jauh bang. Dari rumah tersebut ke parkiran mobil jauh. Kira-kira jaraknya hampir 800 meter lah gitu. Nah saya nyampe, saya datang ke rumahnya si temen yang didatengin sama bos saya ini. Ya bos saya bawa oleh-oleh juga lah dari Jakarta, bawa ya mungkin makanan ringan lah gitu. Nah di situ ada 2 orang bang, bapak-bapak tua sama ibu-ibu. Nah bapak-bapak tua ini saya manggil abah bang, abah, dan ibunya juga saya manggil Umi di situ. Nah kita dijamu lah bang sama dia, baik lah jamuannya dia, saya dibuatkan kopi segala macam. Nah bos saya ngobrol nih sama si abah ini di dalam. Saya kan karena saya hanya sebatas asisten ya bang ya, saya nunggu di luar. Nah saya cuman ngobrol aja nih sama si Umi. Aden dari Jakarta ya? Iya. Oh iya gini-gini. Pokoknya dia nanya jawab lah ke saya tanya jawab. Ya mudah-mudahan si abah bisa bantu, kata si Umi nih. Iya bu, saya juga di sini cuma nemenin bos saya. Terus Aden udah berkeluarga belum? Udah punya anak belum? Gitu kan. Saya jawab lah dengan apa yang bisa saya jawab gitu kan. Ya udah tolong ini diminum atau disajiin, cuman adanya ini doang. Oh iya bu, ini juga makasih. Itu sama oleh-oleh ya bu, yang di sini dibawa masuk aja. Oh iya ini makasih banyak. Akhirnya ya kita saling tukeran makanan lah bang. Udah di situ saya nungguin bos saya lagi berbincang-bincang nih bang. Nah jam 10 malam itu bos saya nyuruh begini, Sep nanti kalau misalkan kamu mau tidurnya jangan di sini. Di mana pak? Itu di sana yang di saungnya satu kamar itu. Di situ pak. Iya nggak jauh sih bang jaraknya. Saya nggak berani pak tidur di situ, saya bilang gitu kan.
saya tidur di sini aja kalau cuma semalaman gitu kan. Ya udah. Terus kalau misalkan ntar malam ini kamu handphone aktifin kalau misalkan saya telepon atau gimana. Iya Pak, saya tidur di saung aja. Jadi kan pintunya itu sebelah kanan itu saung Bang buat orang-orang pada duduk lah di situ. Cuman dia balai tinggi sedikit gitu. Saya di situ aja udah gelar tikar sama bantal. Udah. Nah, jam 12 nih Bang. Jam 12 lebih lewat 15 dah. Bos saya keluar Bang sama abahnya. Keluarnya juga bos saya itu pakaian baju koko, pakai peci, bawa sejadah, terus bawa sarung. Saya mikirnya, bos saya mau kemana ini malam-malam gitu kan. Disusul sama si abah ini Bang. Si abah ini sudah bawa keranjang yang buat belanja tuh Bang. Keranjang sama termos. Nah saya juga mikirnya, ini buat apa? Mau kemana? Bos saya mikirnya gitu kan. Cuman saya nggak berani negor Bang. Saya liatin aja. Sambil saya ngintip-ngintip seperti itu. Saya liatin, udah. Dia menuju ke arah makam Bang. Pokoknya jalan dah tuh, saya ikutin dari belakang, cuman jaraknya itu jauh ya, mungkin 20-15 meter dari saya sama bos saya ini. Saya ikutin jalan tuh, dia bawa senter, saya pakai senter handphone, dia juga bawa senter juga kan. Cuman abahnya ini megang termos satu, tangan kiri termos, tangan kanan itu kayak tempat belanjaan Bang. Bos saya cuman ya kayak orang begini lah, kayak orang jikir gitu kan. Saya mikirnya nggak tahu dah mau kemana, saya nggak ada maksud, nggak ada punya pikiran aneh-aneh pada saat itu Bang. Itu ketemu Bang, ketemu kayak rumah tapi dipagerin tralis, cuman pintu satu sama tralis. Tapi yang saya bikin aneh di rumah itu, di kayak tempat itu ada makam Bang. Begitu sebelum masuk si abahnya dari kejauhan nih saya lihat kayak berdoa atau minta izin gitu kan, terus sambil buka kunci gembok lah gitu. Saya liatin aja nih, udah saya liatin dari kejauhan. Nah bos saya itu di situ masuk nih sama si abahnya, masuk. Saya liatin aja. Nah bos saya itu duduk berzikir segala macem. Kenapa saya tahu dia berzikir Bang? Karena saya ngeliat palanya dia begini Bang gitu kan, berzikir. Nggak lama dia, mungkin 15 atau 10 menit dia sholat Bang di makam tersebut. Ini kali apa, tarekot lah bahasanya itulah gitu. Nah saya balik lagi nih Bang ke rumah. Ke saung lagi? Ke rumah si Umi. Bukan ke saung itu, ke rumah Umi. Maksudnya saya mau ngambil rokok Bang. Daripada saya liatin saya nggak ngerokok atau saya nggak minum kan nggak enak. Saya balik lagi. Memang jaraknya itu dari rumahnya si abah ke makam itu nggak jauh Bang. Cuman mungkin hanya dibatasi sama apa sih, kayak tangga sedikit, terus naikin pohon bambu tuh. Udah cuman itu doang, mungkin 200-300 meter lah jaraknya. Cuman dia naik ya ke atas, ke tebing gitu. Udah, saya ketemu lah nih Umi pas di rumah. Lah Umi belum tidur jam segini. Belum. Aden dari mana? Tadi lihat si abah di atas gitu. Oh Aden mau lihat atau mau ikut? Iya saya bilang, cuman ngeliat doang. Lah Aden mau ngapain sekarang? Mau ngambil rokok sama ngambil minum. Mau dibikinin kopi nggak? Kata si Umi gitu. Boleh Mi kalau memang nggak keberatan. Ya udah tungguin ya. Iya. Keluarlah si Umi bawa kopinya nih. Saya ambil rokok. Umi bilang begini. Emang Aden benar mau ikut? Mau lihat? Ya lihat Bu, saya daripada di sini ngapain juga gitu kan, saya mau lihat aja. Ya udah kalau mau lihat aja. Tapi nanti apa namanya, kalau ada apa-apa, Aden nggak usah kabur atau nggak usah takut, ada si abah kok gitu. Nanti temuin aja abah, katanya si Umi ini gitu kan. Pamit lagi nih untuk ke lokasi makamnya itu. Saya pamit, udah saya bawa kopi juga sama rokok saya kantongin. Nyampe lah di makam. Mungkin si abah ini tahu nih Bang keberadaan saya di situ. Nyamperin lah saya. Bos saya masih tetap bersila ya di depan makam itu. Bos saya bersila. Nyamperin lah nih abahnya. Nah, Aden di sini ya dari tadi ya. Iya Bah, ini dibuatin kopi sama Umi. Aden mau lihat gitu. Iya Bah, emang si bos saya mau ngapain sih? Saya bilang gitu. Ini namanya tawasul. Oh tawasul. Iya. Ya udah nanti kalau misalkan mau lihat aja dari sini. Tapi sebelumnya nama Aden siapa? Nama saya sih Asep, cuman nama saya sesuai KTP ya Bang. Cuman saya nggak mau sebut di sini. Saya sebutlah nama asli saya di situ. Oh yaudah sini Den. Saya dibaca-bacain apa gitu kayak Bismillah gitu Bang. Mata saya ditiup nih Bang sama dia. Gitu. Perihnya Bang, kayak kena air cabe. Iya perihnya bukan main, kayak kena air cabe. Udah ya, nanti kalau ada ngeliat apa-apa, jangan panik, jangan kabur. Ada abah, ini abah udah bentengin. Nah, saya mikirnya kan bentengin itu
karena saya juga sering nonton kayak Dua Dunia, Mister Tukul Jalan-Jalan, udah dibentengin, oh ya udah saya tenang dong gitu. Udah saya ngerokok di situ, terus abahnya balik lagi, kisaran 20 sampai 25 menit tuh Bang. Pada saat dia berdua pada zikir segala macem, yang pertama saya lihat itu angin Bang, di salah satu pohon Bang. Dan anginnya kan saya mikirnya kalau memang angin semua kan pohon semua bergerak Bang. Ternyata itu cuma satu pohon doang yang bergerak, dan pohonnya itu tepat berada di sebelah kirinya. Jadi palanya makam itu di sebelah palanya makam ya Bang. Itu kisaran tuh jaraknya tuh 10 meter dari makam. Itu pohon itu hanya bergoyang Bang. Itu lama-lama kayak kabut Bang. Turun kayak ada lampu warna biru laser gitu Bang. Ting 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 begitu Bang. Itu disusul sama itu dia muncul Bang. Jadi kayak kabut, dan kabutnya itu berbentuk Bang. Bentuknya kayak jubah Bang. Kayak laki-laki berjubah, cuman saya nggak lihat wajahnya seperti apa, ngejalan ngampiri si makam tersebut Bang. Begitu dia pas di temboknya yang ada teralis besinya, itu kabutnya kayak pecah dengan sendirinya Bang. Itu yang pertama saya lihat. Selang 5 menit kalau nggak salah, selang 5 menit di situ saya ngeliat kayak di pojokan sebelah kakinya si makam nih Bang, sebelah kanannya bos saya ini kan, jadi makam di depan, jadi bos saya di depan nih. Di pojokan pagernya itu awalnya saya lihat rambut Bang, kok tuh ada rambut, lama merah panjang Bang, dan rambutnya itu compang-camping. Dan pada saat itu saya nggak tahu itu namanya apa, dan baru tahu-taunya itu sekarang nama sosoknya itu ternyata kuntilanak merah, kuntilanak yang jahat gitu. Saya baru taunya sekarang ini. Pada saat itu saya belum tahu namanya apa tuh Bang. Udah saya liatin itu kira-kira hampir 8 sampai 7 detik Bang, dia munculin. Ya pokoknya dia kayak diem aja ngeliatin bos saya ini berdua sama abahnya nih, kayak orang apa sih mau rekam tapi dia nggak berani, dia ini juga nggak berani. Nah udah selepas dari situ itu kayak ada suara apa sih namanya, aungan kayak harimau gitu loh Bang, kayak macan tuh ngelilingin aja Bang, cuman saya nggak ngeliat macannya. Sampailah mungkin di titik akhirnya tawasul ini Bang, dan bos saya ini keluar dari makam. Setelah keluar dari makam, bos saya kaget, lah kamu di sini Sep? Iya Pak, saya liatin, dan juga tadi saya udah dikasih benteng sama si Abah. Ya udah yuk kita ke rumah Umi, katanya ke rumah. Iya Pak, saya balik lah nih ke rumah. Besokannya pagi pamit kita pulang, dan kita perjalanan pulang bos saya baru cerita di mobil. Itu namanya tawasul Sep, untuk membentengi usaha dari istri saya gitu. Oh ternyata yang jahilin ini rekan bisnisnya istri saya, yang kemarin dia minjem duit sama istrinya nggak dikasih Bang gitu. Jadi jahat juga tuh Bang orang, kalau menurut saya ya jahat juga. Dan saya taunya juga itu dari bos saya ya Bang, pengakuan dari bos saya setelah dari tawasul malam itu tersebut. Nah itu berlangsung 2 minggu berjalan, dapat catering lagi nih seminggu berikutnya, karena kan pada saat itu bulan pernikahan lah Bang. Jadi setiap minggu tuh ada aja yang nikah kan. Itu alhamdulillah Bang, nggak ada keanehan lagi pada saat itu ya. Sampai selang 2 minggu saya maksudnya ngantor seperti biasa lah, aktivitas seperti biasa sama bos saya. Nah tiba-tiba nih saya dapat telepon dari security bawah, karena kan ruangan saya di lantai 9 Bang pada saat itu. Sep, ini ada yang nyariin bos lo, kata security gitu. Katanya udah janjian atas nama ini. Oh yaudah bawa masuk aja, saya pikirnya gitu kan. Dianterin lah sama satpam, karena kan mekanisme prosedur tamu seperti itu Bang ya, dianterin lah. Saya ketemu lah nih, itu temennya 1 orang doang Bang awalnya. Saya persilahkan untuk duduk dulu kan, terus saya tanya dulu, Bapak udah janjian belum sama bos saya gitu kan. Udah, saya udah teleponan gitu kan. Oh yaudah, mau minum apa Pak? Air putih aja biasa. Nah nggak lama saya panggil bos saya lagi rapat kan, Pak ada tamu gini. Dia nyamperin, udah. Nah selang 2 hari dia datang lagi Bang, dan datangnya lagi si tamu tersebut bawa tamu Bang. Dan tamunya itu yang saya bikin, maaf saya mungkin pada saat itu saya ketawa ya. Jadi pakaiannya itu kayak orang yang jual madu Bang. Oh gitu. Jadi saya nggak menyudutkan itu ya, maksudnya karena gitu ya. Penampilannya jadi kayak orang celana cungklang, terus pakai baju tapi dia nggak ada kancing ya Bang, nggak ada kancingnya sama sekali, nggak ada kancingnya. Terus pakai celana cungkang, udah gitu nyeker Bang.
sama disorbanin, sama bawa tas yang selempang begini. Sampai saya pada saat itu saya ketawa sendiri loh bang, bukan saya menghina, bukan. Karena saya mikirnya unik aja, saya belum pernah lihat seperti itu. Nah akhirnya saya persilakan masuk karena saya kan udah kenal sama tamu yang pertama nih. Ya udah Pak masuk. Nah terus saya tanya nih, Pak mau minum apa? Nah yang temennya yang kemarin datang minum kopi biasa. Yang tamu yang pakaian unik nih bang, dia minta kopi hitam pahit. Gitu. Nah, udah saya mikirnya nih orang udah aneh, minumannya juga aneh. Saya mikirnya pada saat itu bang. Udah dia pulang, udah ketemu bos saya, dia pulang nih bang. Selang dari situ bos saya cerita, mudah-mudahan doain saya, doain gimana Pak? Ya supaya ada rezeki tambahan nih buat usaha saya sama istri saya. Maksudnya gimana nih Pak? Udah kamu nanti mau nggak ikut Bapak? Kemana Pak? Ke Jawa Tengah. Kemana tepatnya Pak? Udah nanti aja besok saya kabarin. Nanti karena saya belum ada janjian sama yang pihak di sana. Nah besokannya saya dihubungi lagi maksudnya ketemu lagi sama bos saya. Pak itu jadi kita mau ke Jawa Tengah. Jadi kita nginep lagi nggak atau gimana? Biar saya prepare dulu saya gitu kan. Ya jadi di hari malam Jumat kalau nggak salah, Kamis siang kita berangkat kata bos saya nih gitu kan. Ya udah Pak, Kamis siang. Berarti saya hari Kamis saya langsung prepare ya Pak. Lama nggak nginepnya? Enggak, paling cuma sehari doang gitu. Cuman main aja kata bos saya nih. Sama saya bilangnya. Ya udah hari Kamis saya udah prepare segala macem. Nah, saya juga nanya nih sampai nanya, "Nih kita mau kemana sih gitu kan." Udah pokoknya ikut aja. Ah, saya kagak mau kalau kagak jelas begini, Pak. Udah kita mau ke Purworejo. Wah jauh Pak, kalau ke Purworejo saya nggak kuat bawa mobil sendiri. Saya bilang begitu kan sama bos saya. Kalau mau ajak supir orang kendaraan lah satu. Saya sebut inisial aja bang ya, Mas Supri, ajak aja Mas Supri, saya bilang gitu. Kalau saya sendiri saya nggak kuat, kalau kayak di Garut saya kuat, saya bilang. Kalau saya ke Purworejo saya belum tahu lokasi Medan kayak gimana, saya bilang gitu kan. Ajak aja supirnya Mas Supri katanya, saya bilang gitu kan. Ya udah kamu bilangin di sana. Kayak karena memang bos saya juga pimpinan kan di situ, orang berpengaruh. Nah saya ajak Mas Supri ini mau bang, alhamdulillah mau. Nah kita berangkat dah tuh jam sebelum makan siang kita berangkat dari kantor tuh. Kita berangkat, nyampe di sana itu malam bang, malam. Nah kita juga sebelum berangkat beli oleh-oleh nih bos saya bang. Oleh-olehnya kayak saya pertama tuh bawa air oksi bang. Air oksi, tahu kan yang zaman dulu tuh 2017 air oksigen tuh, yang botolnya lucu tuh kayak Jin dan Jun botol tuh yang namanya air oksi. Saya beli 1 dus bang. Cuman bos saya itu udah nyiapin 1 dus lagi. Nah 2 dus berarti itu. 2 dus, tapi yang dus berikutnya itu kosong bang. Jadi dusnya yang 1 kosong, yang 1 ada isinya full, belum kebuka segelnya. Saya mikirnya, Pak ini bawa dus kosong buat apaan? Menuhin mobil aja, saya mikirnya kan gitu. Udah bawa aja, kata bos saya gitu kan. Sama saya beli kelapa, beli kue ringan lah gitu untuk di sana, perbekalan untuk di sana. Udah, saya nyampe nih bang di sana. Ya saya juga nggak tahu nama desanya juga ya, karena memang saya belum pernah ke Purworejo itu. Nah di sana ternyata bang sudah ada temennya bos saya ini yang waktu ketemu di kantor bang. Yang pakaian compang-camping. Ya betul, sama congklang. Ya baju congklang itu sama yang pertama datang itu. Oke. Ketemu lah si bapak ini lagi. Iya, udah kita udah kenal ya bang ya waktu di kantor ya, biasalah ngobrol biasa, enjoy. Udah, nah nggak tahu itu tetangganya si pemilik rumah atau siapa si ininya dah nih gitu kan. Dia bawa kayak plastik bang. Plastiknya juga yang saya lihat itu warna putih sama plastik yang hitam garis-garis tuh kalau plastik di kampung-kampung kan gitu ya bang ya. Itu kalau saya nggak salah saya lihat itu ada kembangnya bang. Ada kembang, terus ada kendi, terus ada kayak semacam sapu lidi, terus ada beras juga. Udah tuh saya udah nggak macam-macam. Nah terakhir keluar dari motor itu ada ayam hitam bang. Ayam cemani. Saya dulu awalnya belum tahu namanya ayam cemani itu, pokoknya ayam hitam aja tuh. Saya mikirnya kan, dia mau bakar-bakar ini apa gimana gitu kan, dibawa masuk lah. Udah di situ, nah saya bilang lagi sama bos saya, Pak, ini nanti kita tidur di mana Mas Supri ini ya, Mas supirnya kan. Masa saya tidur kayak kemarin lagi di saung ini, maksudnya kayak saya tidur di luar lagi.
nggak usah, kamu tidur aja tuh di pojokan sono no, di rumah yang kosong sono. Lah di rumah kosong lagi saya mikirnya gitu kan. Nah si Supri ini nanya ke saya, emang lu udah pernah kesini? Saya belum. Waktu itu gue pernah ke Garut, sama juga nih kayak gini Pri, saya bilang gitu kan. Nah udah gitu, saya karena memang udah ada kedekatan sama si supir ini kan, tahu segala macem, mau nggak mau kan saya harus tidur di sana bang, gitu kan, untuk istirahat lah, dia juga mau lelah atau gimana. Udah di situ ke lokasinya itu bang. Nah di saungnya juga cuman bilik biasa bang, bilik biasa, terus pintunya juga dari kayu. Nah udah gitu ya saya mikirnya apa ini rumah sengaja dibuatin atau gimana nih bang. Nah akhirnya kan begitu saya keluar juga mau beli apa sih namanya kayak kopi lah buat nanya-nanya penduduk lokal situ atau gorengan, itu jaraknya juga rumahnya jauh-jauh bang. Itu saya ketemu bukan warkop ya, kayak warung gorengan gitu, itu juga warung gorengan dadakan. Saya tanya, kamu tamunya si Mbah ini ya, Mbah gitu kan? Iya. Nah saya kan mikirnya apa ini jangan-jangan maksudnya sering kedatangan tamu atau gimana? Emang sering kedatangan tamu bu? Iya, dia mah dari mana-mana katanya, dia mah kuncen. Cuman saya pada saat itu nggak tahu kuncen itu apa. Udah tuh selesai, saya beli gorengan jam 9 jam 10 saya balik lagi ke mana? Saung itu sama teman saya si Supri itu. Nah saya kebelet nih bang. Kebelet untuk ke kamar mandi, maksudnya mau rekaman. BAB. Ya, mau BAB itu. Nah, saya bilang nih sama bos saya, Pak, saya mau rekaman. Nah, kalau rekaman kan saya bos. Rekaman? Itu bang, BAB. Cuman namanya rekaman. Ya itu nama saya, tren saya tuh, maksudnya jadi tuh saya sama bos saya tuh udah tahu bang. Pokoknya saya tuh ada inisial dan nih, misalkan lagi makan apa, terus lagi bandel sebutannya apa, terus lagi ya hura-hura sebutannya apa gitu loh bang. Rekaman. Nah saya saya bilang, Pak, saya mau rekaman di mana nih Pak? Ntar saya tanyain dulu sama si Mbah di mana. Ngobrol lah nih bos saya sama si Mbah itu. No, soalnya kalau mau rekaman di bawah gitu kan. Di kali Pak, emang di sini nggak ada toiletnya saya mikir gitu. Udah di kali aja sono, udah tinggal nyebur katanya, kalinya juga kecil. Ya udahlah saya telepon nih si Supri, Pri lu temenin gua. Ah enggak, gua lagi teleponan sama nggak tahu sama siapa lah gitu, sama ikutan. Nah si mbahnya bilang, lele, kue gitu aja nggak berani, dalam bahasa Jawa nih bang. Ya berani Mbah, cuman segini doang. Saya mikirnya pada saat itu kan. Saya turun lah nih bang ke bawah, ke kali itu. Begitu saya habis ya buka baju, buka celana gitu kan, karena kan airnya ngalir bang. Saya mikirnya siapa yang mau ngeliat malam-malam gitu kan. Saya, daripada celana saya basah, saya buka celana saya sambil ngerokok. Saya lagi rekaman enak-enak nih. Ya yang tadi saya bilang itu rekaman BAB gitu. Saya lagi rekaman enak-enak nih, pokoknya yang santai dah bang gitu kan. Sambil ngerokok terus ngeliatin suasana air mengalir kan enak banget bang, sama diterangin sama rembulan tuh kan, bukan lampunya cuma ada pas di tangga itu doang. Saya lagi anak-anak ngerokok, saya ngeliat kayak ular bang. Wah mau searah gitu, searahnya air gitu kan. Nah saya refleks, saya loncat lah bang, langsung ke pinggiran, saya kepleset, nyebur, basah baju saya bang, basah bang, di situ basah. Begitu tuh saya mikirnya ular, ternyata bukan ular bang. Apa tuh? Kain panjang, sama kayak gini nih, saya mikirnya ular. Selendang. Ya begitu dah, pada saat itu saya emang apes atau gimana kan. Akhirnya saya naik dah tuh ke tempatnya si Supri kan. Nggak pakai celana dulu? Pakai lah bang, masa saya nggak pakai celana? Gitu. Belalainya kemana-mana. Gitu, cuman baju saya doang basah kan, celana kan saya taruh di batu atau gede gitu kan. Lu ngapa? Rekaman aja pakai bahasa begini. Ah tahi, maaf bang, tahi lu bilang gitu. Bukan nemenin gua lu. Lu ngapa lu? Habis kecebur apa gimana bang Hanyut? Kagak, gua pikir ular, ternyata kain panjang. Ah lu emang pikiran lu aja katanya aneh-aneh. Oh akhirnya saya ganti baju tuh di situ, ganti baju. Itu jam 11 bang kalau nggak salah, malam-malam juga kan, mana dingin segala macam. Udah saya ganti baju pakai sweater. Bos saya ini jam 11 ini masih di dalam rumahnya Simbah bang. Cuman ada asistennya Simbah ini yang satu orang yang saya bilang tadi bawa plastik perlengkapan itu mundar mandir aja bang, keluar masuk bawa barang lah gitu. Cuman saya nggak tahu nih si pembantunya kemana, maksudnya ke tempat mana, ke arah mana, saya nggak tahu segala macam. Saya bilang sama Supri, Pri, bos lu
aneh-aneh aja sekarang perbuatannya. Kemarin ke kuburan ngaji, sekarang ke tempat beginian. Bukan bos gua, bos lu. Ya sama bos lu juga PA saya namanya kita saling teman kantor kan. Lu ntar gue bilangin lo, bilang PA, lu di depan bos doang lu baik, di belakang lu ngomongin. Ya lu juga sama ya, kita sambil bercandaan lah gitu kan. Di situ kita berdua semakin penasaran nih sama Supri. Ntar kita malam kita lihat aja yuk. Ada mau acara apa gitu. Ya ayo gitu saya mikirnya. Nah, saya ikutin nih bang, bos saya mau kemana. Saya sih sebenarnya nggak ngikutin bos saya pertama saya ikutin tuh si pembantunya itu. Dia mau kemana gitu. Ternyata dia itu ke rumah juga bang, cuman rumahnya itu dari bilik dan atapnya itu gentengnya ya bukan dari genteng bang, jadi kayak daun kelapa ya gitu. Nah di temboknya juga cuman bilik bang, bilik nggak ada temboknya, jadi cuman pintu bambu ya. Pintu dan pintunya pun itu terbuat dari tahu peti telur nggak bang? Tahu. Nah itu disusun-susun bang. Peti telur tuh disusun-susun dijadiin pintu buat itu kan. Dan lampunya juga nggak ada bang, sama sekali nggak ada. Romak gitu. Kayaknya ada lilin yang lampu dari Putih. Kratindeng tuh, yang botol Kratindeng. Itu doang kayaknya tuh yang saya lihat. Terus si pembantunya mau ikut mas katanya. Kalau mau lihat aja katanya. Ntar juga tahu sendiri gitu kan. Emang boleh? Ya boleh kalau mau ikut. Ntar juga lumayan nih hasilnya, bisa beli motor dah. Makin kagak mudeng bang saya di situ. Lagi mana ceritanya kayak begini bisa beli motor, kerja bang, saya nyeletukin gitu. Kata si teman saya Supri, lu mah emang PA Sep gitu kan, segala kayak gini-ginian lah, lu bilang kerja segala macem. Udah saya mikirnya kan kita bercanda-bercanda buat ini. Itu jam 11:30 bang, habis saya tuh ganti baju itu pakai sweater. Saya papasan lagi nih sama bos saya, Pak, itu yang di sana buat apaan? Udah nanti aja kamu ceritanya, turunin tuh yang air oksi di mobil gitu kan. Lah kenapa nggak dari tadi Pak di rumah? Udah itu mah buat ritual, buat di situ katanya. Ya udah saya turunin dah nih yang ada isinya bang. Yang kagak ada isinya saya mikirnya buat apaan diturunin, taruh aja di mobil. Saya turunin nih sama Supri. Udah saya taruh di tempat yang rumah tersebut. Bos saya lihat, yang satu lagi mana Sep? Lah buat apaan Pak? Ini dus kosong. Saya bilangnya begitu kan, dus kosong buat apaan? Udah turunin aja. Ya udah saya turunin tuh bang, ya karena perintah kan. Saya turunin juga dus kosong. Bos saya sampai bilang gini, bos lu aneh-aneh aja segala dus kosong lah dibawa. Oh dia buat rebahan kali, buat rebahan. Pada bercanda gitu bang. Udah kita bercandaan. Nah ternyata di situ itu pada saat di ruangan itu sudah ada si mbah itu, si pembantunya, dan si yang saya bilang ketemu di kantor yang pakai baju unik itu, sama temennya bos saya ini bang. Kalau nggak salah 5 orang lah, hampir 5 orang di situ. Dan dia masuk nih awalnya, masuk dulu. Udah Pak, masuk. Iya masuk. Silakan masuk nih, masuk. Dan masuknya juga gelap bang. Jadi begitu saya masuk nih, saya buka pintu. Jadi itu di tengah-tengahnya ruangan itu ada lilin, kalau nggak salah 6 apa 7 dibuletin bang. Dibuletinnya juga gede bang. Jadi ada nampah yang gede tuh. Nah di nampahnya itu yang saya lihat tuh ada kelapa. Terus ada mangkok juga, mangkok kosong itu ada 2 kalau nggak salah mangkok kosongnya. Terus sama mangkok ada isinya beras, cuman saya nggak ngeliat itu warna apanya beras. Terus dupa, terus kembang, terus ada kopi hitam, terus ada air putih. Kenapa saya tahu itu ada kopi? Karena bau kopi bang. Pokoknya ada 3 gelas deh tuh gelasnya di situ. Sama pendil bang, pendil yang buat ari-ari tuh. Iya kan gitu ya. Pendil. Di situ pada ngelilingin nih bang, ngelilingin. Nah si mbahnya berbisik nih sama yang pakai baju cungklang. Bos saya keluar, bilang gini sama saya, Sep, kalau kamu mau masuk aja, duduk di situ dekat pintu. Tapi kalau ada apa-apa jangan berisik. Ini kayak kemarin lagi Pak yang di sono itu. Ya pokoknya aman dah katanya, kata bos saya gitu kan. Nah si Supri bingung bang. Ini kita mau ngapain sih sebenarnya Sep? Ya udah lu mau ikut atau lu mau tinggal di sono di bedeng, saya mikir lagi. Ya udah lu sama lu aja deh ya. Iya. Terus bos saya bilang handphone semua di silent ya, segala macem jangan ada yang mainin handphone katanya. Pokoknya tuh terangnya cuma terang lilin bang. 7 kalau nggak salah 7 sampai 6 dibuletin gitu bang tuh. Satu persatu udah mulai masuk nih bang. Sama bos saya juga masuk. Dia kelilingin, nggak tahu dia
ya kira-kira hening tuh bang, 5 menit hening, terus nggak tahu siapa yang baca doa, nggak tahu yang baca mantra apa, pokoknya dia dalam bahasa Jawa bang, saya nggak tahu bahasanya dia apa, kayak orang apa sih, senandung gitu, segala macem, itu sampai saya merinding bang. Itu kalau nggak salah jam berapa ya, jam 12-an lebih, dan itu kan hari Kamis bang, berarti malam Jumat dong, aneh-aneh aja ya, iya, nggak tahu ngapain, saya pikirnya gitu kan. Udah, selang beberapa lama si pembantunya keluar lagi nih bang, keluar, nah masuk lagi bawa ayam bang, bawa ayam yang tadi dibeli, yang saya lihat di rumahnya si Mbah itu, bawa ayam, masuk. Nah bos saya bilang gini, nanti kalau ada apa-apa jangan suka teriak atau jangan kabur, ya pokoknya dia dibaca dan dibaca mantra segala macem, hening bang tuh, setengah jam hening, suasana tuh hening, cuma ada lampunya juga dari lilin tuh, dan kelihatannya itu cuma mukanya si bos saya, mukanya doang yang kelihatan, semuanya yang kelihatan tuh cuma mukanya doang bang. Iya, kalau saya nggak kelihatan sama sekali karena di pojok deket pintu kan, dan itu pun saya berantem dulu bang sama si Supri. Pri, gue deket pintu aja, ntar kalau ada apa-apa gue tinggal kabur. Gue aja di sini, sampai saya tuh ditegur bang sama bos saya. Lu jangan berisik, dari tadi saya bilang jangan berisik, gitu. Sampai ditegur. Mungkin 10 menitan dia habis baca mantra segala macam, hening nih bang, suara apa? Hening dah pokoknya hening. Yang pertama sekali saya denger bang, itu suara burung gagak bang. Suara burung gagak di atas plafon, persis di atas. Bunyi wak gitu. Saya sama Supri udah kayak bodo amat dah, pegangan tangan dah. Beri bunyi apaan? Saya berbisik begitu. Gak tahu. Terus suara gagak hilang dan kayak ada bunyi kepakan tuh gagak lagi pergi bang. Nah selanjutnya kisaran 5 menit setelah burung gagak itu hilang, maksudnya terbang gitu. Nah ada suara bunyi kuda bang. Dan kudanya itu bukan bawa kuda delman ya, bukan kayak treng enggak. Kuda tapi kayak dorong gerobak, narik gerobak gitu. Dan saya jelas banget itu ngeliat suara kuda ketepak dan suaranya itu makin lama suaranya berhenti bang, tepat di depan pintu itu. Depan ruangan itu. Iya, berhentinya juga dicekikikan bang, kayak bunyi suara ngelengking kuda, begitu bang. Saya mikir ini apa gitu, dalam hati saya berbisik pada saat itu. Udah, saya berpikir ini aneh nih, saya pikir nggak benar nih dalam hati saya. Cuman itu pintu yang tadinya saya tutup bang, itu kebuka, suara kayak kebuka gitu bang. Gimana sih kebuka? Krekek gitu. Tapi nggak kebuka bang, saya ganjel sama kaki. Dan si mbahnya bilang dalam bahasa Jawa mungkin, monggo silahkan gitu kan. Pada saat itu bunyi pintu kebuka, semua minggir bang. Yang tadinya bulat jadi bertiga, sebelah sini 3, sebelah sana 3 bang. Minggir semuanya. Dia ngomong bahasa Jawa, nggak tahu dia ngobrol sama siapa. Saya dengerin dia dalam bahasa logat Jawa. Pokoknya intinya dia bilang, saya tahu nih bang, udah saya siapin buat mbah katanya. Saya juga udah nyiapin tempat juga gitu kan. Udah, saya mikir ini ngomong apa, minta apa, saya mikir bang pada saat itu. Setelah udah kayak gitu nih bang, si mbahnya ini nggak tahu berbisik, nggak tahu apa, tiba-tiba yang pembantunya ini bawa ayam juga betul bang. Ayamnya awalnya masih hidup bang, dan itu dipotong bang, tepat di bawah mangkoknya itu, di atas mangkoknya. Jadi darahnya itu di mangkoknya itu, ditumpahin itu darahnya, dan ada telur bang. Kenapa saya tahu itu telur? Karena saya lihat bentuknya tuh telur, tapi saya nggak tahu itu telur ayam negeri, telur ayam kampung atau telur bebek, saya nggak tahu karena kan samar-samar. Dan itu bunyi kling, ditaruh gitu di mangkok. Itu udah, dan ayamnya pun pas mati ditaruh aja bang di nampah itu. Udah, dia baca mantra lagi, itu simbahnya bahasa Jawa. Ini loh bang yang paling saya bikin sampai saya itu mingser ke pojokan bang. Jadi kayak ada suara orang jalan nginjak daun sama ranting bang, kresek gitu bang, mau menuju tempat pintu itu bang. Begitu saya dengerin lama, itu tapak kakinya memang jelas banget, dan dia itu sama persis buka juga pintu, bunyi krekek, dan pintunya pun saya tutup gitu. Enggak saya buka, saya tutup karena saya langsung mingser ke pojokan. Dia simbahnya bahasa Jawa lagi, nggak tahu siapa yang datang tuh pada saat itu. Cuman saya ngeliat itu
belakangnya aja ya bang. Maksudnya dia pada saat dia datang ngebelakangin dia tuh, jadi rambutnya panjang tuh, dia itu bajunya tuh kayak sobek-sobek, dan itu kayak sekelebatan asap aja tuh bang. Saya liatin tuh kayak asap. Nah udah selang dari situ 10 menit 5 menit terakhir bosnya si mbahnya ini bilang kalau nanti ini jangan pada berisik ya, ini yang terakhir katanya. Nah yang terakhir nih bang saya dengerin itu ada suara bang, suaranya begini, gitu bang, sampai 4 atau 5 kali saya dengerin suara itu. Dan saya yang bikin saya kaget itu ya kamarnya memang nggak lega sih bang, cuman lebarnya 3 meter atau 2,5 meter. Itu muncul kayak tangan semua berbulu, tangan panjang bang. Di situ muncul dari sebelah kiri di tangan kiri dan sebelah kanan di tangan kanan bang. Dan saya nggak ngelihat itu palanya ada di mana, cuman ngeliat badannya aja sama kakinya aja ke bawah sini gitu bang. Itu cuman ngomongnya, begitu bang. Begitu dia tuh kayak suara lama hilang. Itu yang saya lihat itu bang. Dia ngedeketin itu mangkok nih bang, dan itu mukanya dan wajahnya itu bang. Abang pernah lihat kebo bang, wajahnya kayak kebo bang, hidungnya tuh kayak kebo, rambutnya itu mungkin keriting kerual, dan ada tanduknya 1. Pokoknya bibir sama mulut tuh kayak kebo bang. Saya lihat begitu, dan wajahnya tuh berbulu semua. Kenapa saya tahu berbulu? Karena kelihatan dia kayak ngebungkuk minum yang ada di mangkok itu bang. Gitu. Dan saya dengernya juga kayak orang nyeruput, bukan nyeruput air, kayak orang kayak apa sih bebek kalau makan gimana kayak begitu bang. Di situ saya panas dingin, panik, saya megangan teman saya panik, segala macam panik. Dia cuma dan begitu dia mengangkat ininya palanya dia habis minum itu, dan tetesan darahnya itu masih netes bang. Dan dia ngelihat saya sama si Supri, matanya itu merah bang. Begitu dia pergi, lama-lama menghilang. Nah, disusul lah bang suara ketawa. Ketawa mungkin pada saat itu ketawa cewek bang, kayak ketawa segala macam. Di situ selang dia ketawa, udah ketawa, seketawa-ketawanya dia tuh menghilang. Nah, di kardus ini nih bang, kayak didatengin sama anak kecil bang. Di dalam kardus yang kosong yang saya bawa tadi, itu kayak dia tuh anak kecil itu datang ngasih sesuatu ke kardus itu bang. Setelah dari kejadian itu bang, udah terus setelah ritual tuh anak kecil tersebut datang, si mbahnya juga baca mantra segala macam, pamit dalam bahasa Jawa, terus alhamdulillah udah selesai. Nah di situ bang, bos saya langsung nyalain senter, mojokin ke saya tuh udah mojok aja bang sama si Supri, udah kayak orang panas dingin bang. Karena saya baru ngelihat pertama sosoknya itu yang aneh itu. Jadi wajahnya itu kayak kebo bang, bibirnya tuh kayak kebo, dan ada tanduknya 1. Saya mojok, kenapa? Enggak pak, udah saya mau ke kamar aja pak, yang saung tadi. Saya bilang, ya udah sana, tapi cuci muka dulu. Udah, dan di situ saya langsung pamit tuh pak sama si Supri, tanpa saya tuh berpikir panjang untuk nanya macam-macam. Udahnya, nah paginya nih bang, paginya saya penasaran sama Supri, kita datengin lagi yuk ke tempat yang tadi kita semalam ada yang makhluk aneh gitu kan. Ayo, saya datengin sama Supri bang. Ya memang masih ada bang bekas yang ritual itu bang. Jadi ada kelapa, dan yang saya heran itu darahnya itu habis bang. Hanya cuman bekas-bekasnya doang. Dan di situ ada telur, ternyata telur asin. Nah, telur asinnya juga itu udah kebuka bang. Dan baunya itu kayak bau telur tembuhuk. Mending bau telur tembuhuk bang. Bau sampah, sampah basi. Di dalam telurnya itu ternyata ada anaknya bang. Ada anak bebek atau anak ayam di situ. Wah ini bos lu udah aneh-aneh Sep. Iya udah aneh-aneh. Jadi kita cabut bang saya dari lokasi. Saya cuman pengen tahu aja bang ya, maksudnya ngapain. Cuman saya belum menjelaskan tuh pada saat itu.
Oh ya, satu lagi nih Bang, saya lupa. Pada saat kejadian juga kan, abis dari saya mau beres-beres nih, yang dibawa itu hanya kardusnya aja Bang. Kardusnya aja. Kardus kosong itu. Kardus kosong itu. Dan saya disuruh sama bos saya untuk ngangkat. Nah, ada hal aneh nih Bang, pada saat saya ngangkat kardus itu. Lah itu kan kardus kosong Bang. Begitu saya mau angkat, itu kardus beratnya bukan main Bang. Kayak ada isinya. Saya sendiri nggak kuat ngangkat itu kardus. Sampai saya dicengin sama si Supri, lu ngangkat kardus kosong aja nggak kuat, berat Pri, saya bilang gitu. Saya sampai berdua Bang gotongan, dan dibawa ke rumahnya Simbah itu. Nah disitulah ya saya mikirnya, wah udah unik-unik atau aneh-aneh gitu loh bos saya nih. Maksudnya apa, tujuannya apa gitu kan. Saya jam 10, jam 11 kita pamit pulang, dan di mobil bos saya itu menunjukkan mukanya ada kekecewaan Bang. Jadi kekecewaan yang mungkin berat ya Bang, maksudnya beratnya saya juga nggak tahu apa gitu. Dan ternyata pas di rest area kita lagi makan, bos saya bilang begini, saya itu sudah banyak modal untuk kemarin katanya, hampir mungkin 5-6 juta Bang. Wah bapak sama orang baik, sama saya pelitnya 17 setan, sampai saya bilang begitu Bang sama bos saya. Ya karena kan memang saya udah deket banget Bang sama bos saya. Oke. Lah bapak sama orang baik 5-6 juta dikasih sama saya, pelitnya 17 setan. Bukan begitu saya, cuman mimik bos saya tuh udah lemes deh Bang, jadi nggak sesuai harapan. Lah berarti Pak, maksudnya semalam itu kita ngapain sih? Yaitu teman saya yang datang kemarin ke kantor itu minta tolong ke saya, mau ngambil apa ya, bang gaib gitu. Nah saya teman saya ini minta tolong dong danain, beliin perlengkapannya untuk ritual. Nanti kalau misalkan ritual ini berhasil, mungkin diganti 2 atau 3 kali lipat kali ya. Mungkin karena diiming-imingi begitu kan, bos saya baik dong Bang. Makanya saya nyeletuk begitu. Iya Sep, itu saya juga nyesel seperti itu gitu kan. Saya juga nggak mau begitu lagi katanya, cuman bikin pusing doang. Ya udahlah, saya hari Jumat pulang nyampe Jakarta. Nah hari Sabtu ya saya biasa aja sih, saya juga nggak telepon bos saya apa gimana. Minggu juga saya nggak telepon gimana. Hari Senin bos saya nggak masuk Bang. Hari Senin bos saya telepon, Sep saya nggak masuk, saya lagi meriang. Oh iya Pak, mungkin karena kecapean efek begadang kemarin itu atau lelah atau gimana. Apa kerjaan Bapak nanti saya bawa ke rumah aja, atau nanti saya minta tanda tangan saya ke rumah. Ya udah saya tolong dibawa ke rumah aja ya. Iya. 2-3 hari ternyata bos saya nggak masuk Bang. Gitu. Sampai saya itu dikabari sama istrinya. Istrinya telepon ke saya. Sep, Papa masuk rumah sakit Tebet. Hah? Emang kenapa Bu? Saya mikirnya gitu kan. Nggak tahu nih, kamu datang aja deh sekarang katanya. Terus kalian bawa berkas apa yang mau beliau ditandatangan sama Papa, kata istrinya gitu. Oh iya Bu, tapi Papa udah siuman atau gimana? Enggak no, lagi istirahat habis datang dokter atau gimana. Ya udah Bu, mungkin nanti saya pulang kerja saya ke sana ke rumah sakit. Pulang kerja saya ke rumah sakit nih Bang, sekalian bawa berkas. Saya datang ke sana, saya bilang sama bos saya, kenapa Pak sakit Pak? Tahu saya meriang katanya, nggak sembuh-sembuh dan nggak bisa buang angin. Terus kata dokter apa? Ya medis lah menurut dokter nih Bang. Nah akhirnya di situ ya udah saya pikirnya medis lah, dan ditangani sama dokter profesional Bang di rumah sakit Tebet. Abang tahu sendiri kan, profesional kan pasti. Hampir seminggu bos saya nggak masuk. Hari Senin juga, tepatnya hari Senin sore bos saya istrinya bos saya itu telepon. Sep, Papa muntah darah. Maksudnya gimana Bu? Papa muntah darah katanya. Cuman di ronsen, maksudnya direkam medis semuanya tuh nggak ada penyakitnya. Kamu ke rumah sekarang. Saya panik dong Bang. Saya ke rumah, saya ketemu istrinya, dan di situ ternyata anak-anaknya yang dia kan punya anak 3 Bang. Jadi yang pertama udah berkeluarga, yang 2 juga udah berkeluarga, teman yang bontot belum. Di situ saya ada istrinya sama anak yang pertama. Sekarang saya mau tanya nih, saya sama kamu, kemarin kamu yang hari Kamis sama bapak itu kemana? Nggak kemana-mana Bu, perjalanan dinas. Saya masih bohong nih Bang, masih bohong. Oh yaudah, kalau kamu bohong sama saya, nanti sore Papa mau saya ajak ke tempat ruqyah. Kamu ikut ya? Iya. Saya sorenya nih Bang. Besokannya sorenya saya langsung berangkat dari kantor siang. Saya sorenya ke tempat ruqyah, udah janjian. Nah pas di ruqyah Bang, itu bos saya muntah darah juga Bang. Dan darahnya itu bukan merah, hitam.
saya merasa menyesal juga bang, kasihan, sedih ngeliat bos saya begitu bang, sampai teriak-teriak, histeris segala macem. Dan saya tuh baru ngeliat kali itu bos saya itu teriak-teriak bang. Bener, selama saya kerja sampai pada saat itu saya belum pernah lihat bos saya teriak-teriak apa gimana. Nah setelah dari situ anaknya yang pertama negor saya kakak mau nanya nih sekali lagi, yang ibu tadi bilang kamu dari mana, nanti saya ngomong tapi nanti aja ya kalau ada ibu sekalian. Iya, ngobrol lagi bang, saya sambil coffee break sama istrinya. Bos, bu maaf sebelumnya, kemarin yang saya sama bapak keluar kota itu saya ke Jawa Tengah bu, terus ya kayaknya bapak diajakin temennya bapak ini untuk ritual bu. Ritual apa sih? Sampai ibunya itu nyebut astagfirullahaladzim, ya astagfirullah, kok papa seperti itu gitu loh. Enggak bu, bapak enggak begitu. Saya bilang bapak di sini hanya sebagai pendanaan. Itu mungkin kalau misalkan ini ritual berhasil, bapak akan diganti 2 atau 3 kali lipat nih bu. Bener sih, papa enggak ngikut begituan. Enggak bu. Ya karena saya tahu bang, bos saya itu agamanya kuat, cuman ikut-ikutan aja gitu pendanaan. Ya udah. Setelah dari situ, ya udahlah saya mikirnya. Ya saya nyesal juga bang, sampai alhamdulillahnya bos saya udah sembuh tuh dari efek-efek yang seperti ritual-ritual tersebut itu bang. Ya sampai saya juga minta maaf ke bos saya dan bos saya juga minta maaf ke saya sama keluarga. Ya istilahnya ya kita saling minta maaf lah. Sebenarnya saya tuh nggak tahu maksud dan tujuan bos saya itu apa, dan bos saya akhirnya menyesal dengan kejadian tersebut bang. Oke, jadi itu ceritanya itu bang. Iya. Oke, diminum dulu bang. Oke. Kopinya bang. Makasih. Gokil. Berarti itu kejadian di tahun 2017-an bang ya berarti bang ya? Betul. Ya kan? Nah, gue pengen tanya dulu sih bang, yang masalah ada event terus kemudian nasi basi. Betul. Sop juga asem. Betul. Logika kayaknya kan kalau sop asem malam baru deh. Betul. Dan biasanya kan kalau di acara venue itu di bawahnya ada kompor kecil tuh. Betul. Jadi nggak mungkin Kompor asem kecil. ya Ya, gitu ya. Jadi angetin terus ya. anget kan. Terus kemudian kan sempet nelfon tuh abang ke bosnya tuh. Bahwasanya si bos ini bilang kalau pecahin piring sama gelas. Betul. Sempet nanya nggak sih bang, tujuannya mecahin piring sama gelas itu apa gitu? Nah, pada saat di lokasi tersebut saya belum dikasih tahu tujuannya bang. Oke. Nah, pada saat di rumah saya coffee break sama keluarganya dan saya tanya, itu penyebabnya apa sampai nasi basi. Dan saya juga sampai mecahin piring sama gelas. Dan ternyata memang itu sudah jadi mitos bang. Entah mitos, entah budaya apalah ya. apa gitu kan, atau mungkin ya ritual apa untuk menghilangkan kesialan bang, kata istrinya bos saya. Jadi biar makanannya tetap nggak ada kendala. Betul. Gitu ya, atau apalah namanya. Ya, jadi mungkin bisa dibilang buang sial lah bang. Iya. Nggak apa-apa lah, gue hilang piring 1 atau 2 atau segala macem. Yang penting semua kru-krunya bos saya itu selamat gitu Iya, bang. termasuk makanannya juga Termasuk gitu makanan kan ya. itu. Nah, terus kan kemudian pokoknya di acara berikutnya ngelakuin kayak gitu lagi ke bang? Atau mungkin sebelum ada tanda-tanda makan basi dan sebagainya gitu? Mecahin piring sama gelas lagi? Atau mungkin stop di situ aja tuh? Kalau mecahin piring memang pada saat setelah dari situ saya selalu mecahin piring bang. Tapi sebelumnya tuh? Sebelumnya saya belum tahu. Oh. Belum tahu sama sekali. Dan belum pernah mecahin piring? Belum pernah. Berarti yang pertama kali itu yang tadi abang ceritain itu pertama kali ngelakuin pecahin piring sama gelas. Betul. Gitu ya? Dan baru pertama kali trouble makanan itu. Betul. Oh, paham. Oke, jadi entah ini kepecahan apa ya silakan. Mungkin teman-teman semua tahu gitu kan. Jangan komentar juga. Kadang kalau tempat apa sih namanya nikahan atau apapun yang berbau makan tuh kadang ada aja tuh yang piring pecah, gelas pecah. Entah itu sengaja maupun nggak disengaja ya gitu kadang-kadang ya. Iya, betul. Nah, terus kemudian nih Bang, kan ke Garut nih. Iya. Ceritanya gue pengen lengkap langsung ke Garut nih gitu kan. Nah, di Garut itu kan sempat tawasulan lah ke sebuah makam keramat. Sebelumnya Abang sempat diajak sama si bos kayak ziarah dan sebagainya apa baru pertama kali Abang diajak tuh? Belum pernah sama sekali. Pertama kali? Pengalaman pertama, iya. Oke, nah. Pengalaman pertama. Tanda kutipnya nih Bang, kan setelah dari Garut kan ada beberapa event tuh. Betul. Kan lancar-lancar aja tuh ya, gitu kan. Nah, kita kan boleh dong beropini, berasumsi, tapi bukan untuk mengejudge gitu kan. Nah,
Yang dimaksud dengan tawasum dalam artian ada ritual-ritual yang sesat apa gimana ini? Tawasulnya menurut si abahnya nih Bang, si abahnya yang di Garut ini, bilangnya sih untuk mendekatkan kepada Tuhan dan membentengi usahanya bos saya. Oke. Gitu, karena mungkin si abahnya ini punya hodam atau mungkin ya Luhur atau apalah ya. unsur gaib lah Iya, gitu. iya. Karena saya kan juga bukan yang ahli di bidangnya atau yang paham di bidangnya. Bilangnya sih seperti itu Bang. Dan setelah ritual itu saya sebagai pengawas sampai bos saya itu pensiun, saya masih dipercaya Bang. Alhamdulillah sih nggak terjadi hal-hal aneh lagi. Tapi kalau untuk prosesi pecah piring atau gelas memang setiap itu harus begitu Siap Bang. itu. Nah, habis dari Garut itu job itu banyak atau gimana Bang? Ya itulah Bang. Jadi kalau acara pernikahan itu kan ada bulan-bulan tertentu tuh Bang. Betul, biasa habis Lebaran, atau sawalan, tuh bulan sawal. Ya sampai bos saya itu setelah ritual nih Bang, mungkin seminggu lah. Itu hampir 3 tempat Bang. 3 tempat sampai kewalahan untuk nyari krunya. Iya. Nyari krunya. Oke, nah mungkin nggak sih Bang, mohon maaf nih, ikut ke pesugihan apa enggak nih? Yang di Jawa Tengah ini. Yang di Garut? Kalau persugihan sih enggak sih Bang. Enggak ya? Enggak, karena Yang di Garut ya? Iya, yang Oke. di Garut karena abahnya bilang itu hanya untuk mendekatkan diri sama Tuhan dan membentengi bisnisnya. Oke, Itu aja. nah, pokoknya Abang sempat ada tapak kaki dan sebagainya itu belum kejawab juga tuh. Sempat nanya gak itu tapak kaki siapa sih, semua kanan kiri yang di rumah itu ya? Betul ya Bang, betul. Yang tapak kaki itu Bang, ternyata yang di awal saya cerita itu ada saingan bisnis Bang. Jadi si saingan bisnisnya istrinya bos saya ini, yang saya bilang tadi itu kan si temennya itu mau minjem uang atau mau minjem modal lah ke istrinya bos saya, dan mungkin entah berbagai faktor alasan nggak dikasih. Mungkin dia kesinggung atau bagaimana. Nah dia itu mengirim, mungkin bisa dibilang kayak kiriman gitu lah, gaib lah ya, untuk memata-matai atau untuk membangkrutkan atau apalah gitu ya. Pokoknya lokasi ini nih di mana gitu, nandain gitu loh Bang. Mungkin ngasih tandanya di seperti itu, karena ya di rumah bos saya nih, di ruangan tamu itu pun ada tulisan ayat Quran, terus ada gambar Ka'bah, dan sampai di kamarnya pun itu ada tulisan lafaz nama Allah juga ada Bang. Nah di kamar mandi itulah dan di tempatnya itu yang di atas itu memang nggak ada kayak bingkai untuk lafaz-lafaz Tuhan atau lafaz-lafaz Allah gitu, nggak ada Bang. Oke, berarti setelah ke Garut itu kan setelah kejadian yang tapak kaki itu kan ya, betul. Mungkin entah kiriman dan sebagainya. Iya. Yang tadi mungkin persaingan bisnis lah gitu bisnis. ya. Nah kemudian nih singkat cerita ke Purworejo nih Bang, ya. Ternyata kan gue baru tahu saat itu bahwasannya kayak si bos Abang nih kayak masalah pendanaan. Betul. Investor lah gitu ya. Iya. Gue pengen minjem duit nih, kalau gue berhasil gue kali 2 deh. Betul. Dari gue minjem duit 6, gue balikin 18 juta gitu kan nih. Nah, terus kemudian kan ada iming-iming dikasih. Iya. Dikali 3 atau kali 2 dari pendanaan. Iya. Berarti itu kalau gue ambil kesimpulan tuh berarti nggak berhasil dong? Sepertinya nggak berhasil Bang. Bahkan rugi bos saya. Makanya pada saat pulang di mobil dan di rest area, mimik muka bos saya itu lemes. Oke. Gitu. Terus yang gue masih tanya-tanya lagi, kardus yang kosong terus kemudian berat tuh isinya apa tuh? Wah itu saya nggak berani itu itu Bang. Mungkin itu duit? Nah. Soalnya kan Bang gaib. Iya kan? Iya. Atau mungkin kayak apa ya? Ini meres doang nih. Mungkin gitu kan. Sebenarnya ritual berhasil, ya kan? Tapi bilangnya nggak berhasil, biar nggak balikin lagi. Bisa jadi dong, namanya akal-akalan manusia kan pasti ada aja yang begitu dong, gitu kan. Sempat ngeliat dikit, tek gitu. Nggak, yang saya bikin percaya itu Bang, memang itu ritual. Itu dus kosong dari Jakarta, dari kantor itu kosong. Sampai saya angkat ke tempat ritual juga masih kosong, enteng. Dan begitu saya setelah ritual, terus mau diangkat ke rumahnya si Kuncen ini, si Mbah ini, mungkin entah dari si Mbah ini ngetesnya bos saya percaya atau tidak atau bagaimana, dia nyuruh saya Bang untuk ngangkat dus itu. Memang berat Bang, kayak ngangkat
berat apa sih karung beras 50 kilo bang, berat gitu. Dan yang saya bikin aneh lagi itu, tapi kenapa nggak jebol bawahnya, kan cuman plastik. Seharusnya jebol dong. Iya cuman plastik, lem plastik Iya, kan lem gitu. plastik, apa Iya, namanya? solasi. Iya, nggak Oke. jebol. Nah berarti itu kardus yang berat itu nggak dibawa balik sama si bos itu berarti ya? Enggak. Ditaruh di rumah Di abah rumahnya si gitu ya? Mbah itu, gitu. Oh ya Mbah itu ya? Di rumah si Mbah itu, betul. Oke, gue jadi penasaran tentang isi kardus itu Nah sebenarnya itu sih, bang, gitu saya sih. juga penasaran di situ. Cuma saya nggak berani karena kan kapasitas saya bukan siapa-siapa. Gitu. Iya betul. Saya disuruh bos saya untuk ngangkat dan saya percayanya itu berat dan mungkin ada isinya. Ya saya yang bawa masih Supri itu berat. Jadi kayak, ya gue ngebayangin si kardus berat gimana dan Iya. misalkan berat pun seharusnya solasi itu agak ngondo ke Sobek, bawah, iya. sobek gitu Sobek. kan. Agak apa ya, agak ketekan gitu Iya. kan nih, tapi nih Dan kalau memang maaf Enggak. kalau ada isinya mungkin kan kayak saya dorong gini kan bunyi koplak. Itu enggak kayak padet. Kayak saya bilang bawa beras 50 kilo. Iya. Apa mungkin itu adalah duit gepokan? Ya, saya nggak berani menyimpulkan bang. Iya karena kan saya- mungkin kan, Iya, mungkin iya. nggak, Iya. atau mungkin apa benda-benda sesuatu yang lain, atau mungkin apa, kan kita ada yang tahu gitu Iya, kan, proses daripada sebenarnya terkotak itu di dalam kardus itu kan, Iya, gitu kan. Nah sempat nggak ketika si bos ini sehat, terus kemudian ngontek lagi bahwasanya gimana nih perjanjian kita nih gitu, Nggak ada sih bang. Karena langsung lost saja gitu ya karena kan pada saat saya tuh setelah habis rukiah itu tuh bang, saya datang ke rumahnya segala macem dan udah ya bos saya udah minta maaf, udah nggak mau yang begitu-begituan lagi bang. Karena efek sampingnya itu bang. Oke, berarti gue sih ngambil logikanya gini bang, seakan-akan kayak bos abang nih, mohon maaf ya, kayak tumbalnya daripada si orang itu dah. Mungkin seperti itu. Orang mendanain tiba-tiba masa dia yang kena, dia nggak dapat apa-apaan, malah dia yang Iya. satu uang kardus ya mungkin gitu Iya. kan, kita nggak ada yang tahu lah. Betul, Bang. Nah setelah intinya tuh sehat nih bang ya, Iya. setelah rukiah dan sebagainya, ternyata sempat nanya nggak sih akar permasalahan bos sakit nih apa sih gitu loh. Nah, saya taunya itu setelah dari rukiah bang, dan taunya juga dari anaknya yang pertama. Nah, anak yang pertama itu bilang ke saya, papa itu sakit dan muntah darah karena dari ritual tersebut si jinnya atau si iblis atau setan lah atau apa namanya itu pengen jiwanya bos saya. Oke. Karena memang latar belakang bos saya yang saya bilang tadi ibadahnya kuat. Mungkin dia di situ pengen ngegoda bos saya gitu. Sejauh mana imannya bos saya gitu. Ya untungnya bos saya cuma hanya biasa-biasa aja gitu loh. Mungkin kalau secara gaib nih Bang, mungkin bos saya pada saat itu berzikir, nyebut nama Tuhan, yang simbahnya ini baca mantra gitu. Jadi beradu gitu. Bentrok, bener Bang. Oke, gue sedikit agak nangkep sih dari isi semua ceritanya ini. Terus kemudian nih Bang, setelah sehat dari rukiah, usahanya si bos tuh lancar apa ya, ada mandat lagi nih? Nah, yang saya bilang tadi di awal, setelah dari Garut itu lancar Bang semua. Yang saya bilang tadi normal kan, gitu normal ya? sampai hampir 3 job itu. Oh, normal. Nggak ada efek-efek Nggak berkepanjangan dari Purworejonya ini? Nggak ada. Bukan menyatukan kotanya, tapi hasil dari ritual Tapi itu. ada satu yang setelah dari ritual nih Bang, itu bos saya ketipu Bang. Kenapa? Ketipu sama oknum yang mengatasnamakan kerjasama di Pulau Kalimantan perihal tambang. Oke. Itu bos saya ketipu hampir 150 juta setelah dari ritual itu. Nggak tahu memang saya nggak tahu MOU-nya seperti apa, bagaimana caranya atau gimana, saya tuh intinya nggak tahu. Sampai bos saya itu kemarin yang pada saat itu tuh mungkin hanya 6 bulan lah setelah dari Purworejo itu bos saya ketipu. Ketipu 150 juta. Berarti kayak lebih ke investor lagi, pendanaan lagi tuh berarti? Kalau itu mungkin kayak apa sih namanya waralaba. Oh, waralaba. Ya, waralaba. Jadi beli bisnis ini nih misalkan kalau misalkan dijual lagi berapa gitu. Nah, itu ternyata dia beli kemahalan, dijual itu harganya anjlok. Nggak tahu itu permainan dari calo atau apa, saya nggak tahu karena kan saya bukan kapasitas saya di situ. Betul. Dan saya taunya itu kenapa tahu nominalnya segitu Bang? Karena mobil dijual sama dia.
Mobil. Iya. Yang mobil kantor. Bukan mobil pribadi Pribadi, juga. oh. Iya. Dia kan punya beberapa mobil untuk Iya, usaha iya, sama iya. untuk aktivitasnya. Tapi kalau untuk rutinitas kantor dia kan dapat mobil Fasilitas, kantor, iya, iya. mobil platnya, mobil kantor lah Oke, gitu bang. oke. Berarti setelah kejadian tersebut nggak ada yang efek-efek gaibnya ya, Nggak cuma ada, kayak iya. ketipu aja mungkin. Ketipu aja. Ya lagi apesnya gitu kan. Nggak ada, maksudnya nggak ada nempel-nempel dari Purworejonya lagi nih, Nggak ada habis sih. ritual di Nggak ada. kota itu nggak ada ya? Nggak ada bang. Oke, ini cukup dalam juga sih apa namanya hikmah atau pelajarannya kalau teman-teman semua nyimak dari awal nih bahwasanya tadi dari apa namanya coba apa ya, ingin tahu kan tadi karena keinginan tahuan ya gitu kan, terus kemudian ternyata impactnya begini sampai akhirnya dirawat muntah darah, ujung-ujungnya diruqyah gitu. Betul. Kan ya alhamdulillahnya balik ke jalan yang bener gitu loh, nggak malah gue coba main gaib lagi deh gitu kan ya. Untungnya di situ gitu kan tadi karena jiwa keimanan itu Bos saya kuat gitu ya, ibadahnya kuat gitu ya. Kuat. Oke bang, kira-kira bang dari keseluruhan pengalaman yang abang tadi ceritakan ke teman-teman semua, kira-kira apa sih bang hikmah yang bisa kita ambil supaya teman-teman semua nih jangan sampai ya merasakan hal yang sama gitu loh? Ya. Jadi gini, kesimpulan dari cerita saya dari awal sampai akhir ini, ya tolonglah jangan berharap sama manusia bang, karena walaupun kita hidup kita pahit segala macem, jangan pernah berharap sama manusia, karena berharap sama manusia itu kayak minum obat bang, pahit, nyata-nyatanya nol bang. Berharaplah sama Tuhan bang, kita mintalah sama Tuhan, mau kita keadaan gimana, seperti apa, kita minta aja sama Tuhan. Jangan pernah minta sama yang begituan atau yang lain aneh-aneh, seperti itu loh bang. Apa namanya, menyembah selain Tuhan gitu ya, jangan sampai gitu dan sampai ke arah musyrik. Nah yang gitu. saya bilang tadi ya, kalau syirik zaman dulu kan mungkin nyembah matahari, nyembah bulan, nyembah benda. Kalau sekarang, kalau kemarin saya itu mungkin syiriknya syirik pemikiran bang. Dia berpikir dengan dia minta sama jin, setan apa segala macam, dia dapat duit gitu. Padahal mah kan harus kerja bang. Iya, enak banget loh, nggak kerja tiba-tiba ngikut gituan doang. Dapat duit loh ya kan. Betul. Oke, gue nangkap semua. Kerja bang semua. Gitu. Bener. Bukan kita cuma nyediain segala macam darah sama beras gitu, datang duit pling dari langit. Abrak, saya juga mau bang begitu. Iya juga. Iya. Modal apaan? Kelapa, telur, gitu. Tiba-tiba duit 1 dus. Iya, duit 1 dus. Iya. Jadi kesimpulannya ya jangan sampai ada penyakit iri, dengki di hati ya bang. Terus kemudian pikiran juga harus positif gitu kan. Jangan sampai tergoda dengan, namanya jin kan memang tugasnya jin menggoda manusia kan gitu kan. Jangan sampai yang tadi menyimpang dari jalur yang sebenarnya gitu kan. Oke nih teman-teman semua, gue rasa cukup ya pada video kali ini, dan teman-teman juga gue rasa nangkep dari isi keseluruhan cerita ini. Tapi sebenarnya tanda tanya itu kardus itu isinya apa, dan tadi Bang Asep juga nggak tahu karena nggak buka sedikit pun. Apa mungkin si bos ini adalah korban penipuan, kita yang tahu, ya kan? Atau mungkin dari berkedok yang sempat gue bilang, apakah pesugihan ini berkedok MLM kan? Sempat juga tuh ya, sempat kita bahas juga tuh di situ tuh. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bang Asep nih, sudah meluangkan waktunya datang ke studio kami. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Asep ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan, ataupun yang sekarang lagi kerja, ataupun yang sekarang lagi mencoba untuk berbisnis gitu. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Asep, makasih banyak nih. Sama-sama. Alhamdulillah. Bungkus.